Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di kelas fisika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang konversi energi. Adapun outline dari pertemuan ini adalah pertama energi potensial, yang kedua kita akan bahas tentang hukum energi, kemudian daya, dan terakhir tentang konversi energi. Jadi untuk konversi energi di sini itu akan langsung dimasukkan ke contoh-contoh soalnya. Kita lihat yang pertama dulu, itu adalah energi potensial. Energi potensial ini diartikan sebagai energi yang tersimpan dalam sebuah benda atau dalam suatu keadaan tertentu. Energi potensial juga dapat diartikan dengan energi yang dimiliki benda karena kedudukan atau karena keadaan benda tersebut. Untuk contoh energi potensial itu ada dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial pegas. Kita lihat satu persatu, dimulai dengan energi potensial gravitasi. Energi potensial gravitasi ini adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena ketinggiannya terhadap suatu bidang acuan tertentu. Semakin tinggi benda di atas permukaan tanah, makin besar energi potensial yang dimiliki oleh benda tersebut. Dengan demikian, energi potensial gravitasi sebuah benda itu merupakan hasil kali antara gaya berat benda yang dirumuskan dengan M kali G dan ketinggiannya, yaitu H-nya. Ya, H-nya itu bisa dicari dengan, jika H-nya itu ada H1, H2, berarti H-nya dapat dicari dengan H2 dikurang dengan H1. Nah, oleh karena itu secara sistematis energi potensial gravitasi ini itu dirumuskan dengan M dikali G dikali dengan H. EP itu adalah energi potensial dengan satuan Joule, W adalah berat benda dengan satuan Newton, M adalah massa benda, satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dengan satuan M per S kuadrat, dan H adalah tinggi benda dengan satuan meter. Kemudian di sini kita juga melihat persamaan W sama dengan negatif delta EP. W sama dengan negatif delta EP. Ini persamaan ini menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya yang menggerakkan benda dari H1 ke H2 tanpa percepatan itu sama dengan perubahan energi potensial benda antara H1 dan H2. Jadi dapat juga dinyatakan bahwa perubahan energi potensial itu merupakan usaha yang diperlukan oleh suatu gaya luar untuk memindahkan benda antara dua titik tanpa adanya percepatan. Kemudian kita lihat energi potensial pegas. Jadi selain energi potensial gravitasi, terdapat juga energi potensial pegas. Energi potensial pegas ini berhubungan dengan benda-benda yang elastis, misalnya pegas. Jadi misalkan kita bayangkan sebuah pegas yang ditekan dengan tangan. Apabila kita melepaskan tekanan pada pegas, maka pegas tersebut melakukan usaha pada tangan kita. Efek yang dirasakan itu adalah tangan kita terasa seperti didorong. Nah, apabila kita menempelkan sebuah benda pada ujung pegas, kemudian pegas tersebut kita tekan, maka setelah dilepaskan, benda yang berada di ujung pegas pasti akan terlempar. Jadi dari situ ya bisa kita lihat ketika si pegas itu berada dalam keadaan diam, itu pegasnya memiliki panjang alami. Jika pegasnya ditekan sejauh X dari panjang alami, maka di situ diperlukan gaya sebesar Ft atau disebut dengan gaya tekan yang nilainya akan berbanding lurus dengan X. Atau untuk gaya pegas ini ya, gaya pegas ini dapat dirumuskan dengan F sama dengan K dikali dengan X. F adalah gaya pegas,
dengan satuan Newton. K adalah konstanta pegas. Konstanta pegas atau disebut juga dengan ukuran kelenturan atau elastisitas pegas. Ini besarnya tetap. Kemudian X itu adalah regangan dari pegas. Jadi kalau untuk rumus dari energi potensial pegas, EP sama dengan setengah dikali K dikali dengan X kuadrat. Nah, rumus ini didapatnya dari mana? Ini didapatkan dari turunan dari rumus gaya pegas. EP sama dengan setengah kali K kali X kuadrat. X ini adalah regangan dari pegas itu sendiri. Nah, kemudian kita lihat hukum kekekalan energi mekanik. Hukum energi mekanik itu sendiri adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang merupakan jumlah energi potensial dan energi kinetik. Jadi energi mekanik itu dirumuskan dengan EP energi potensial ditambah dengan EK itu adalah energi kinetik. Nah, untuk contoh soal dari energi mekanik bisa kita lihat di sini ya. Sebuah benda jatuh dari ketinggian 6 meter dari atas tanah. Yang ditanya di sini berapa kecepatan benda tersebut pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah, bila percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Nah, jadi dari soal ini diketahui H ya. Ada H1 dan ada H2. Ketinggian yang pertama dan ketinggian yang kedua. Ketinggian benda yang pertama itu adalah 6 meter. Jadi H1 adalah 6 meter. Kemudian ketinggian benda yang kedua itu adalah 1 meter, H2 1 meter, kemudian gravitasi bumi G 10 meter per second kuadrat. Yang ditanya adalah kecepatan, berarti ini adalah V2. Nah, untuk mencari kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian 6 meter ini ya, itu kita bisa menggunakan rumus energi mekanik. Itu kenapa? Karena pada saat benda jatuh ini, benda itu mempunyai dua energi di situ ya. Terjadi konversi energi di situ ya. Dari energi potensial, di potensial itu adalah energi pada saat benda dalam keadaan diam pada ketinggian tertentu, dan energi kinetik ketika benda itu dijatuhkan. Jadi untuk mencari kecepatan benda pada saat ketinggian 1 meter dari tanah, maka kita menggunakan rumus EM sama dengan EP ditambah EK. Energi mekanik sama dengan energi potensial tambah dengan energi kinetik. Nah, karena di sini ada ketinggian 1 dan 2, maka EM1 akan sama dengan EM2. Energi mekanik yang pertama akan sama dengan energi mekanik yang kedua. Seperti pada pembahasan ini. Jadi di sini energi mekanik yang pertama sama dengan energi mekanik yang kedua. EM1 itu adalah energi potensial yang pertama tambah dengan energi kinetik yang pertama. Energi potensial yang pertama EP adalah M kali G kali H1. Energi kinetik yang pertama setengah kali MV kuadrat. Ini EP2 MG kali H2 tambah setengah kali MV kuadrat. Nah, ini kemudian ini M-nya ditiadakan ya. Sehingga dan V1-nya juga nilai sama dengan 0. Karena ini benda dijatuh bebas ya. Jatuh bebas berarti V1 sama dengan 0. Sehingga di sini didapatkan GH1 persamaannya menjadi G kali H1 sama dengan G dikali H2 ditambah setengah V2 kuadrat. Nah, ini dimasukin semua angkanya ya. G-nya 10, H1-nya 6, G10, H2-nya 1 ya. V2-nya ini yang dicari. Sehingga V2-nya didapatkan 10 meter per second. Jadi kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah itu adalah 10 meter per second. Kemudian kita lihat daya. Daya ini diartikan sebagai laju usaha yang dilakukan atau perbandingan besar usaha dengan selang waktu. Dalam kaitan dengan energi, itu daya diartikan sebagai laju perubahan energi. Nah, untuk daya itu sendiri dilambangkan dengan P ya, dan dirumuskan dengan daya rata-rata
P rata-rata sama dengan perubahan energi per waktu total. dP sama dengan W per T. Nah, berdasarkan persamaan ini dapat disimpulkan bahwa semakin besar laju usaha, itu semakin besar dayanya. Sebaliknya, semakin kecil laju usaha, maka semakin kecil juga laju dari daya. Jadi yang dimaksud dengan laju usaha di sini adalah cepat sebuah usaha itu dilakukan. Nah, untuk satuan daya ya, daya itu merupakan besaran skalar, jadi daya hanya punya nilai saja, tidak punya arah. Untuk satuan daya dalam SI itu adalah joule per detik, atau joule per detik juga bisa disingkat dengan watt. Nah, kan kalau untuk besaran usaha juga bisa dinyatakan dalam satuan daya dikali dengan waktu. Jadi misalkan misalnya kilowatt jam, itu artinya adalah kWh ya, kilowatt jam. Jadi 1 kWh itu artinya sama dengan usaha yang dilakukan dengan laju tetap sebesar 1 kilowatt selama 1 jam. Nah, kemudian kita lihat konversi energi. Energi itu adalah suatu kekuatan yang dapat menghasilkan gerak, yang menghasilkan kerja. Dan kan konversi energi sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Ini adalah proses mengubah energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh yang gampang ya juga sudah diuraikan, itu contohnya seperti perubahan energi termal menjadi energi gerak. Energi termal yang didapatkan dari air yang dididihkan menghasilkan energi panas, yang mana energi panas ini dapat menggerakkan baling-baling yang terbuat dari kertas. Nah, itu adalah contoh konversi energi secara sederhana. Nah, untuk soal-soal dari contoh konversi energi ini, itu akan kita bahas di video khusus untuk tutorial pembahasan soal. Di video berikutnya itu adalah tutorial pembahasan soal yang menyangkut usaha, energi, dan konversi energi. Di jawaban untuk soalnya juga akan ada di video berikutnya. Baiklah, sampai di sini dulu ya teori untuk konversi energi. Kita akan lanjut ke video tutorial pembahasan soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.